Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menemani siang Anda bersama saya Alika Zohana Putri. Dengan informasi aktual dan terpercaya, inilah berita selengkapnya. Sampah adalah persoalan terbesar bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini menjadi lokasi utama pembuangan sampah dari ibu kota. Lebih dari 1.000 truk sampah masuk ke dalam kawasan ini setiap harinya. Jika ditotal, jumlah sampah bisa mencapai 7.500 ton per hari atau sekitar 3 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat Bantar Gebang menanggung beban yang semakin berat. Gunungan sampah yang semakin meninggi bukan hanya menimbulkan pemandangan yang tidak sedap, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, hingga resiko kesehatan bagi warga di sekitar TPA. Bagaimana kondisi terkini? Berikut laporan dari rekan kami, Felisa Kartika, yang sudah berada di lapangan. Terima kasih Alika. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di belakang saya bisa terlihat dengan jelas hamparan gunungan sampah yang menggunung hingga belasan meter. Bau menyengat sangat terasa bahkan sejak beberapa ratus meter sebelum memasuki kawasan ini. Setiap hari truk-truk pengangkut sampah dari Jakarta datang silih berganti. Dalam sehari lebih dari 1.000 truk masuk ke sini, menumpahkan muatannya lalu diatur ulang oleh alat berat. Tidak hanya itu, pemulung juga terlihat sibuk memilih sampah untuk mencari barang-barang yang masih bisa dijual kembali. Aktivitas ini berlangsung hampir sepanjang waktu, seolah TPA Bantar Gebang tidak pernah tidur. Sejak beroperasi pada tahun 1989, TPA Bantar Gebang telah menampung lebih dari 40 juta ton sampah. Pemerintah memang berusaha melakukan inovasi, salah satunya dengan menerapkan proyek waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah. Namun hingga kini kapasitas pengolahan sampah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan sampah yang datang. Artinya, sebagian besar sampah tetap menumpuk, sementara lahan terus berkurang. Lalu bagaimana kehidupan warga yang harus tinggal berdekatan dengan gunungan sampah ini? Mari kita simak wawancara yang sudah dilakukan oleh rekan kami Felisa di lapangan. Betul sekali Alika. Warga sekitar TPA Bantar Gebang harus hidup berdampingan dengan bau yang menyengat, kualitas udara yang buruk, dan kekhawatiran terhadap air yang bercemar. Mari kita simak keluh kesah warga yang tinggal tidak jauh lokasi ini. Bagaimana rasanya tinggal dekat TPA ini setiap hari? Ya kalau udah biasa nyaman, Neng. Iya. Nggak ada gangguan kita. Kalau bau sih bau, Neng. Ya emang udah biasa begini nggak jadi masalah. Emang usahanya di TPA ya lumayan ada duit. Bu, apakah pemerintah pernah membantu warga di sini? Ya membantu Neng. Tapi kadang melambat duit bulau baunya, Neng. Sebulan berapa? Sebulan 100 ya. Kadang belum keluar udah 10 bulan, Neng. Oh iya. Ya lambat sekarang pemerintah TPA mah. Permisa, masalah yang terjadi di TPA Bantar Gebang jelas bukan hal yang sederhana. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menjadi solusi pengolahan sampah yang efektif. Namun di sisi lain masyarakat pun dituntut untuk berperan aktif, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, hingga mendukung program daur ulang bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Gunungan sampah yang di belakang saya ini adalah bukti nyata betapa pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengurangi beban sampah. Dari Kota Bekasi, saya Felisa Kartika melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Felisa atas laporan langsung dari Bantar Gebang. Pemirsa, sampah adalah persoalan kita semua. Jika tidak ditangani dengan serius, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga di sekitar TPA, tetapi juga dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Saya Alika Zohana Putri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.